Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita cangkruan malam bersama Yai Jos, ada Gus Krisna atau Kisawung Galing, ada Gus Ipeng, dan ini juga saudara kita yaitu Ki Amung Roga atau Gus Ipin, dan juga Gus Ribut ini. Nah, ini orang-orang luar biasa. Pada tema malam hari ini kita membahas ngaji alam atau membaca ayat-ayatnya Allah yang ada di alam semesta ini. Karena hakikatnya ayat yang sesungguhnya adalah alam semesta ini. Monggo dimulai dari Ki Amung Rogo dulu. Monggo Ki Amung Rogo. Bagaimana laku sampean ini menyikapi atau perjalanan spiritual sampean yang selama ini mengaji alam atau meneliti alam. Ini apa yang sampean rasakan? Nah, ini. Monggo Ki Amung Rogo. Nah, ini biar beliaunya menjelaskan. Kalau kita lihat dari kalimat yang kita lihat sekarang, kita harus membaca yang ada di sekitar kita sendiri sesuai karo perilaku sandangan. Berawal dari pandangan mata, kita melihat dari sosok mana yang kita lihat. Misalnya dari kalimat serban, seriku opo, seriku mumet, ban niku mantul, cara nggawa wayangan Semar sentral. Mamulo kok serban di rata-rata kiai pakai serban. Iya. Itu simbolnya maksudnya apa? Sejarah. Iya. Ketepaan. Serban bisa dikatakan kaca rasa atau kocoroso. Sepion ndelok mburi. Maka nek kiai beneran serban mengandung aura warna putih. Siapa yang berbuat jahat, pantulan sinar yang bergerak. Siapa pantulan sinar itu? Diciptakan dari dirinya sendiri, dari kalbunya yang penyatuan antara sang kholik, ya Gusti Allah. Menyatu. Bukan sosok yang kita lihat, tapi penyatuan dari rasa kalbu, dari pangroso yang kita lihat. Dan banyak sekarang ribet bab masalah urusan. Contoh, misalnya sepeda motor bisa dinolkan. Ruwet pikiran manusia saiki yang dialami kita semua. Ruwet pikir masalah kasmaran, ruwet sampai mumet, sampai gak iso turu. Coba tolong sampai jelaskan cara ngenolno itu bagaimana. Monggo Gus Yudi. Ya sepeda motor yo gampang, persnel lengi dincak ngono ae nol dhewe. Koplinge dicekel. Nah, ini ditambahkan ada beliaunya Pak Yai Jos monggo dari Al-Hikam. Krisna. Nah, ini monggo Yai dijelaskan tentang ngaji alam atau membaca alam semesta ini dan dipadukan dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Ini gathuk napa mboten? Galile kira-kira ana apa mboten Yai? Ya semuanya itu sebenarnya gathuk. Tinggal carane gathukno. Ngoten Yai. Nggih, malah darane ilmu gathuk lucu. Nek gathuk ya dadine lucu. Soalnya apa? Ya kita hidup kan untuk bahagia gitu. Dene kok soro itu terserah salahe wonge dhewe. Jadi ayat kauniyah Al-Quran itu terdiri dari 3. Satu ayat yang tersirat. Ya, yang ketiga ini jarang seru terkandung. Oh, nek iki jare termakom. Iya benar. Powersis. Jadi terkandung tersirat, dan termakom itu satu. Tersurat, tersirat, saroso. Terkandung ngono ya. Jadi termasuk kandungan kauniyah itu berarti kan Iqra membaca situasi. Ya nggak beda kayak kemarin terjadi corona. Itu karena banyaknya orang yang tidak bersyukur terhadap
napas yang diberikan oleh Allah. Napas saya. Ya, jadi jika ada ayat wis kakan mubalek, kakan model-model ora tedas, akhirnya apa? Tindakan. Gusti Allah itu di warning Seleksi alam. Seleksi alam ya. Nah, kalau udah seleksi alam, yo gak ono urusan wong elek, gak ono urusan wong apik. Mari sambil ngopi nyantai, bincang-bincang santai. Isine iku yang kemarin itu sing sapa-sapa digandeng karo Pak Ijo yo bejo. ya iya sing penting Pak Ijo karo apes itu. Nah, gitu pemirsa. Jadi Isine sebetulnya dunya iku apes mbek bejo. sebetulnya di Al-Qur'an sendiri juga sudah memerintahkan kepada kita, termasuk Iqra. Ngoten ya ya. Iya. Iqra sampai diulang 3 kali, sehingga kita disuruh membaca alam atau kehidupan ini. Dari kehidupan ini mungkin kita bisa banyak belajar, karena sebenarnya pengalaman itulah guru kita yang terbaik. Nah, pengalaman itulah dari belajar dari sebuah pengalaman. Ini dilanjut Gus Krisna tentang ngaji alam ini, Gus. Pengalaman apa yang diperoleh selama perjalanan spiritualnya tentang ngaji alam ini? Monggo beliaunya Gus Krisna ini menambahkan. Apa sih? Ya, tentang hidup. Nah, selama ini tentang alam semesta yang di sekitar kita dan memberikan satu pendidikan mendidik kita dalam perjalanan hidup. Monggo Gus Krisna. Situasional yang ada sekarang ini. Monggo. Ono sana akeh sing disudo. Nah, ini sik kono nekakno prewangan nih Gus Krisna. Nah, barangkali ini Gus ikut monggo Gus. Gus Ping, monggo. Arang-arang sampai. Nah, Jelas. monggo dilanjut. Ini beliaunya Ki Among Rogo ini. Kehidupan beliau setiap hari meneliti kehidupan, meneliti ayat-ayatnya Allah secara detail. Jadi pengalaman beliaunya sangat luar biasa. Jadi memang Allah memang menciptakan sebagian manusia ini memang ada yang bermacam-macam. Nah, beliau ini sangat asik sekali kehidupannya. Gus Jos. Monggo dilanjut Ki Amung Rogo. Dengan kalimat yang saya dengar, kalimat juara berhubungan karo nafas. Iya dah. Nafas bermula dengan keluarnya, ya, diinapkan dengan kolbu. Kalimat kuping harus didengarkan dengan detak jantung. Melbuni kalimat nol. Jadi seirama dengan nafas nufus kita itu, ya, melalui kalamullah atau sesuai karo agamanya masing-masing, ya dah. Insya Allah bisa lerem apa yang kita lihat. Nafas ini. Iya. Steril dengan kolbunya. Makanya jenenge nabi, inap-inapane kolbu. Nabi. Iya, Singkatannya. kolbu, rumput, ndelokane. Bahasa udah ruwet dhewe. Bahasa Jawa cungkal ya. Jawa wis loman diapakno maneh. Dipaes model apa maneh. Wanita gak loman. Aran Jawa artine Loman, wis dipaes apa maneh. Kopi rasane kopi ya wis kopi. Dipaes apa maneh. Alam dibantah dilono wong. Ra ngoten Gus Sudi. Oke. Monggo Gus Krisna barangkali menambahkan. Memang ini tuh kan kok sampun paham. Akhir kan enten niki. Gedang. Gedang ngopo Gus? Ya dideget ben padang. Ya pros aku nek ngene iku ana wong duwe. Iki lho, Gus pas ana wong selamatan duwe gawe barang nerangno gedang. Digeget padang. Ya padha ambek ilmu gato. Lho mboten gathuk iki. Ajane ya. Nek geget ngeten iki ben apa? Padang pikire. Padang rasane. Nure niku wae lho. Tersalurkan lewat mriku. Nek gelem angen-angen. Nek beneran. Berarti apa yang ada di hadapan kita sebetulnya itu kan mengandung filosofi ya. Iya, Mengandung makna yang tersirat. benar. Nah, kata Yai Jos tadi, jadi ayat itu ada 3, yaitu tersurat, tersirat, dan terkandung. Kalau kita mau membaca, Sebetulnya kalau untuk hidup, ini kita sebetulnya sangat simpel sekali.
kita cari hidup itu siapa kan? Kalau kita sudah memahami urip, nah lanjut aja. Ya jelas kita memahami sang maha hidup, Ya memahami memahami sang maha urip. hidup. Nah, itu. Jadi, Kalau saya gini, Gus, monggo. ini jarak jauh saja. Jarak jauh sambil nyantai. Ini ya. kalau tadi Gus Krisna masalah gedang dekat Darmadang, saya Buddha Vinjaya. karena saya tadi itu beli gedang itu saya punya dasar seperti ini. Sapa wonge sing mangan gedang sing pertama, mongko wong iku bakal gadang, bakal duwe cita-cita sing bakal kawujud. Yakin iku. Jas ini ya. Ngoten. Ini ditambahkan yang Sukmo. Ya, ini jenis semua dia luar biasa ini. Monggo yang. Maksudnya nopo iki? Yo ayat yo, pijet itu maksudnya apa ayat? Nah, itu kan ayat juga. Nah, monggo yang. Yang penting hidup itu urip, urap, urup. Maksudnya urip, urap, urup ya nopo? Jelaskan. Nah, dijelaskan. Urip, urap, urup dijelaskan. Ambil pijet santai aja. Urap. Urip dhisik, urip dhisik. Urip kan intine urip lah. Urip. Sing dipijet iki urip ya. Urip, inti-inti ya urip niki. Iya Pak Urip. Nah, urup, urap. Urap berarti awak dhewe niki kedah seserawungan. Campur. Nah, campur. Jadi gak beda-bedakno si A si B. Nah, itu jenenge urap. Urup. Jadi awak dhewe kudu iso nggawe manfaate liyan. Urup iki. Nggih. Luar biasa ternyata. Urip mboten ngeten kita yang. Urup kan ibaratnya duwe ilmu Tukar. disampeno. Coba tadi ngeten urup niku. Sampean didadekno mantune wis ibu si A terus budhe sampean dadekno mantune sing dadi urup-urupan rek anak dhewek rek ngoten. Oh nggih, ngoten niku. Masuk. Monggo. Banget Itu luar cocok. biasa, satu pengalaman yang luar biasa yang Sukmo ini. Ini kembali kepada Gus Jos, Yai Jos ini barangkali Tapi menambahkan tentang ilmu Iya, urup membaca alam. waktu urup iku ya kudu hati-hati. Jadi pilihan kita itu hidup ada dua. Satu kumpul wong, nomor loro gak patek kumpul karo wong. Ngoten ya iki. Ya. Nah, kumpul wong ku nggarakno akeh dosane. Ngoten ya. Nah nek gak kumpul karo wong, gak patek oleh ganjaran. Yo gak oleh berkat, gak oleh gedang ngono. Iku masalahe. Lah terus sampean niku milih sing ndi? Kumpul wong apa gak kumpul karo wong? Ini jadi pertanyaan kita masing-masing. Sing iso jawab iku awake dhewe. Nah niku nyambung nggih. Nggih nyambung. Nek ngerteni ngoten niku akhire kesah jeruk. Akhire kesah jeruk. Nek ngerteni jeruk niki jejere urip niku wau. Jeruk yo. Nggih. Jejere urip. Jejere urip. Nggih, ruk iki nang roh. Nggih. Nah, nang roh. Jerune roh. Panjere dulur papat niki wau. Jeruk. Jeruk. Jeruke jeru. Masuk. Tapi melane urup iku kan gak oleh jeruk makan jeruk. Itu masalah. Ini pemirsa ternyata kalau kita Ya, mau sami. membaca, ya, Iya. kalau membaca yang di hadapan kita ini juga menjadi ayat-ayatnya Allah. Jadi Betul, makanya iya. kita sebetulnya banyak sekali rahasia-rahasia yang terkandung di samping di dalam diri kita sendiri atau di luar alam atau di alam semesta yang luas ini. Ini adalah ayat-ayat yang tersirat ya ini. Terus terkandung. Ayat-ayat yang terkandung. Ini ayat-ayat yang terkandung. Makanya kita harus belajar dari kehidupan kita, kehidupan orang lain, sehingga hidup kita bisa menjadi baik, bisa bermanfaat. Nah ini kita harus belajar. Jadi itu akhirnya si malakama. Wongku sing penting lakune, ora kok masalah ilmune. Itu ora kok masalah. Laku ya, ya. Lakune. Cuman ya itu tadi, one laku mergo ngerti ilmu. Ngoten ya, jadi laku di ilmukno. Ya kudu ana ilmune.
Waktu dielmokno. Ya, nyambung Nglaku gak ono ngilmune iku jenenge al ngawur. nyambung iki. Ngono. Nyambung. Monggo Jeruk kan tuntas iki. monggo dilanjut Amung Rogo ini ya. Ini pengalaman yang luar biasa. Arep muni. Niki antuk filosof tauhid lho iki. Nggih ta. Jeruk ini kan bisa diraba. Nah, ini namanya jeruk. Nah, Rasanya bisa dirasakan. Marifat. Tapi zatnya Allah. ngono ya. Tahu tak manis letaknya di mana? Kecut letaknya di mana? Ya nggo mulut, Di lidah. nggo lidah. Nek lidah gak ngomong manis ya gak dadi manis. Kata Ayo ta, oke ta. Nah, artinya ini coba diam aja. Ini enggak gak muni. Di antara 3 buah sing lepet diatekno kok klengkeng. lah yo kangen jeruk ana. Dadi wong ku nek kapan gak gelem awur karo wong, ya klengkengan ngono. Mulane dari sekian tadi klengkeng gak patek payu. Monggo Ki Amung Rogo dilanjut. Beliau memang selama perjalanan spiritualnya dan hidupnya ini beliau selalu mengaji di kehidupan. Artinya di alam semesta ini digali. Dan menindaklanjuti kalimat suara yang saya dengar tadi dengan kalimat ilmu yang kita dapat. Ilmu memang penting, ya. Kalau ilmu yang didapat, ya dah. Ilmu harus diamalkan, amal kudu di ilmu. Ngono. Sesuai karo kalimat sawunggaling, Apa-apa. sawunggaling ayo seserawungan sak padha-padha kanca. Sak serawungan sak padha-padha sedulur Islam, sedulur Jawa, sak padha-padha ayo padha iling-ilingan Rukun. iya. Nek iling ayo nanti ilingi sesuai karo agamanya masing-masing. Sawu. Yang penting rukun. Monggo ditindaklanjuti Pak Yai. Oh, bener niku. Nek pondok-pondok niku tengerane mesti ana wite sawu. Mulane nek nggone sembayang kok ngono, sawu sufufakum. Ngono. Iya ta? Rata-rata pondok iku ana sawune. Lah nek mburine iku wite salah. Salah ya. Salah. Di ayat ya. Salah. Ya, maksudnya aku apa? ning Kediri kok piye-piye tetep wong kan kudu suluk, Pak. Suluk. Nek gak suluk gak ketemu. Ngoten ya iki. Akhirnya ngawur. Ketika ngawur, ya jate arep-arep urip mulya, mati sampurna. Intinya kan di situ semua. Apapun agama dan kepercayaan, ujungnya tetap kebahagiaan dan kebahagiaan batin. Makanya prinsip saya ibadah, makan enak, tidur nyenyak, merdeka. Merdeka. Ketika pun serawungan terus enen yai wau napa iki? Barusan suluk, suluk. Maka akan menemukan nyawiji. Jika nyawiji akhirnya manunggal kaula Gusti. Tunggal rasa se. Sampai budal. Monggo. Nah, maka ada undang-undang dari jenengan wau bahwasannya di bunga teratai nggih. Nah, bunga teratai. Bunga teratai itu kan duduknya Dewa Brahma. Dewa Wisnu. Dewa Brahma dibawa oleh Dewa Wisnu. Oh gitu ada. Iya. Tempat duduknya Dewa Brahma dibawalah oleh Dewa Wisnu. Iya ada rahasia apa itu? Nah, teratai itu tetesnya air kehidupan. Tetesnya air kehidupan. Kalau di orang Jawa Tirta Wening. Teratai itu. Teratai. Jadi air kehidupan, air suci, air keabadian. Balik meneh urip maneh. Banyu urip. Kenapa? Mau kaya. Amung Rogo. Mau. Bener tak? Menjelaskan untuk pembuktian kesunyatan yang paling penting dari Maksudnya? kalimat-kalimat terapi yang diucapkan. Maksudnya apa? Ada pembuktiannya. Proses dilakukan melalui kalimat kembang terapi mulai alamnya sampai dibuktikan. Hanya itu sekedar kalimat, sekedar wacana, laku. Nek wis nglakoni ero apa sing dijenengi banyu wening kena dites. Banyu wening apa? Lho, delok wong iku suci tak gak suci. Melalui kembang teratai ku iso alam.
saged Luar nek melalui proses, nek gak melalui proses gak iso sekedar ngomong ngapunten nggih mboten nyinggung aku ngapunten. Terus kalimat kita terus mau dari kalimat Pak Yai tadi ya dah, dari kalimat sawenggaling ya dah, yang disebut mesti ini ibu yang Dewi Sangkrang aku Joko Brek yo sawenggaling. Berarti ndelok asal usul sejarah tadi sesuai karo kalimat serban sepion ndelok mburi kacamata mburi sejarah leluhur kita meliwati sampai wujud ya awak iki bumi bunder sing sampe ngomong mangko pun sampe jelasan Pak Yai sampe lanjutaken kalimat putih yang tadi saya dengar antara hitam karo putih ini tidak mewarnai. Tolong sampai dijelaskan salah satu dari saudara-saudara kita sendiri yang ada di sini. Setiap kalimat yang diucapkan mesti ada alasannya. Jadi makanya Kene sing dalam rek ngono. peralihan Majapahit terakhir dari Jaya ya. Mugi welasono. Akhirnya kan muncul kain kotak-kotak hitam dan putih. Jadi sebenarnya ketika ada hitam dan putih yang dipadu, ada keseimbangan. Jadi neng alam itu ya butuh positif dan butuh negatif. keseimbangan ya. Keseimbangan. Kok semisal lo cara iblis iku mau ora tepak blas, wis dintai kan iki. Tapi sampai saiki aja diromani. Yo nang lapo Gusti Allah jarine yang sukmo kadek gawe setan, gawe iblis ta. Anu lak gono sing salah kae ta ya. Betul. Mesti punya ada rahasia ya. Sampai no Hikam 52 itu jadi Gusti Allah gawe dosa barang ku ya ana gunane. Supaya wong sing duweni dosa iku gak muncul rasa sombong. Ngoten ya. Gak muncul rasa angkuh. Akhire ngrumangsane awake dhewe, nek wis ngrumangsane awake dhewe, mikir awake dhewe gak karo-karuan kok mikirno urusane wong. Iya. Jadi akhirnya dari situ muncul toleransi. Ngono ya ngono tapi aja pingtung enteke gong ku ya gak ono nang niku nggih. Enteke ya mak dan wis muni berarti paham. Dan itu tidak bisa diungkap, hanya bisa dirasa. Nah ini ya saya itu pernah mendapat satu ijazah. Ini kalau nggak salah zikir itu pada puncaknya ya kalau sekarang banget ya. Entek. Jadi memang ada salah satu toreko itu yang mengajarkan yang selama ini mungkin kita kenal Allah apa ada yang ngajar lo zikir ngono ya itu. Nah, posisine cek muni ngono ku kan cek tataran siji loro kan. Terus Kalau entek ya gak muni. itu bahkan dalam penelitian ilmu getar suara ini kita bahas secara metodologi metafisika. Ini suara seluruh bunyi-bunyi yang di alam ini diteliti dan bunyinya itu aum, jadi bunyinya itu aum. Jadi dari semua suara ini sumbernya di situ. Nah, ini pemirsa sekilas bincang-bincang malam sambil ngopi, rokokan. Jadi habisnya tadi kan sampai Kalau kan ono napas, napis, nupus. Itu diartikan kan A, I, U. Ngono lho. Dan A, I, U ya entek karek hu. Ngoten ya iki. Ya piye? Aku iki urip, aku iki wong. Urip. Aku Wong. Engko nek wong nyadari keuwongane ya mlebu ning wong. Berarti Wong rasa Kosong. gunengno. Ya iya, istilah cara wong Jawa niku urusane Gusti iku. Wong ngalalake durung dimati. Lah ngono Ya. kuwi. makanya orang hidup itu kalau sudah mengerti atau memahami nafasnya, memahami hidup, ya tentu dia akan mengenal dan memahami Sang Maha Hidup. Nah, wiritan wis gawe mlebu asik metu asik ngono. Napas tarik asik, metune asik. Mari ya ta.
Jadi Kenapa ya? Oke dah. seneng apa? Seneng. Iya, enggak apa. Karena tujuan kita belajar ilmu, mencari apa, tujuan lain tidak lain adalah mencari mutiara kita yang hilang. Mutiara kita yang terlepas waktu kita terlahir di dunia ini, menggenggam satu genggaman. Ketika seorang bayi ini keluar dari rahim seorang ibu, ini pasti lepasnya genggaman tangan ini diiringi dengan tangisan. Nah, ini adalah mutiara yang digenggam, mutiara kebahagiaan, inti mutiara kebahagiaan ini hilang, dan tugas kita terlahir di dunia itu mencari kembali. Sehingga jalan untuk mencari itu ya juga dengan ilmu ya. Proses kita belajar ilmu, intinya dari kesemuanya itu kita tujuannya tidak lain adalah untuk mencari kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin. Nanti kita harus bisa mengambil mutiara kita yang hilang. Nah, seperti itu. Dan kita kalau ingin bahagia tentunya ya ada bermacam-macam cara, tergantung metode, tergantung orangnya masing-masing. Ada orang itu yang bahagia, satu contoh, kalau orang seni ya mungkin dia berkarya dengan karya seninya, mengembangkan bahagia. Ada politisi ya mungkin dengan politiknya, atau dengan pedagang yang menikmati posisi dia dijadikan apa. Nah, karena memang semuanya tidak pernah ada yang sama, tahu semua, karena memang sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dan karena Allah itu maha asik dan maha sakarpe diri. Nah itu makanya yang penting kita hidup itu bahagia. Iya, maha asik. Makanya kita bagaimana kita bisa memberikan rahmatan lil alamin, membahagiakan sekitar kita. Jadi endingnya itu Sementara nanti kita sendiri tidak balance. bahagia. Nah, Artinya mustahil. balance artinya seimbang. Jadi kalau orang sudah menyadari pada satu kesadaran titik nol tadi, itu akhirnya antara susah dan bunga Tidak ada bedanya. tidak ada bedanya. Nah, Nek susah piye carane dadi bunga. Nek bunga piye carane iso syukur. nah itu apa ya? Makanya Merdeka wis. diharapkan kita itu Kalau belajar apapun yang kita lakukan tidak lain ingin mencari sebuah kebahagiaan. Ketika kita bahagia, tentunya alam di sekitar kita ini juga ikut terasa, artinya ikut merasakan bias dari kebahagiaan itu secara otomatis. Nah, satu contoh, kita ketepatan silaturahim ke rumahnya teman atau ke rumah saudara, ketika hatinya mereka susah, kita juga ya terasa. Merasakan. Nah, makanya kalau ingin bermanfaat, kalau ingin membahagiakan alam, rahmatan lil alamin, nah, bahagiakan diri kita dulu ya. Bahagiakan diri kita sehingga keluarga kita nanti bahagia, lingkungan bahagia, sahabat-sahabat di sekitar kita bahagia. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya sebetulnya memancarkan nur Muhammad yang ada pada diri kita ini. Kalau sudah Muhammad Nur, nah, jadinya Muhammad Nur. Nah, ini kita bahasa umum aja, itu bahasa khusus. Nah, jadi memancarkan nur Muhammad yang ada pada tubuh kita. Sebelum kau paham Muhammad Nur Muhammad itu. Jadi itu. Nah, karena kalau nur Muhammad yang ada pada diri kita ini sudah terpancar secara otomatis ya, rahmatan lil alamin, secara otomatis. Nah, dimanapun kita berada di situ pasti akan memberikan satu. Jadi manfaat. ujungnya nanti muncul pada tataran budi pekerti. Nah, nantinya pasti arahnya ke situ ya. Arahnya ke situ. Itu secara otomatis. Kalau hati kita sendiri saja masih resah, bagaimana kita bicara rahmatan lil alamin? Nah, itu ya sangat mustahil ya. Makanya di Al-Quran, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Utamakan diri kita. Nah, diri kita ini ya ditafsirkan macam-macam. Nah, keluarga juga ditafsirkan, itu tergantung versi tingkat kepahaman mereka masing-masing. Jadi ya intinya kita pancarkan dulu nur Muhammad yang ada pada diri kita. Artinya ketika nur Muhammad ini sudah memancar pada diri kita, saya yakin dimanapun kita berada, insya Allah ya rahmatan lil alamin di satu tempat itu. Nah, itu saja pemirsa, sekilas bincang-bincang malam sambil ngopi, bincang santai. Nah, mudah-mudahan
ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.